Halo, balik lagi dengan aku, Ahmad Maulana Alvarel Rizanta, dengan NRP 50262411114 dari Prodi Sistem Informasi ITS 2024. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, yaitu mengenai modul 2 mata kuliah infrastruktur TI. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang lab 2.4.4 mengenai locating log files. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, ini adalah lab 2.4.4 locating log files. Dengan kita memiliki 3 objektif, 3 part, yaitu yang part 1, log files overview, part 2, locating log files in unknown system, dan part ketiga, monitoring log files in real time. Dengan required resource, kita memerlukan security workstation virtual machine yang sudah kita install dari lab yang pertama. Jadi make sure untuk sudah nonton di lab yang pertama, di video yang pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke instruksinya. Part 1, log file in overview. Nah, log file itu apa sih? Log file adalah file yang digunakan oleh komputer untuk log event. Jadi untuk mencatat event-event dari suatu software. Nah, software programs, background process, service, atau transaction between service, including OS, itu selalu generate such events. Jadi selalu memiliki events. Nah, di dalam log files itu tersimpan catatan-catatan event yang terjadi seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke step 1. Step 1 akan membahas tentang web server log file example. Jadi kita akan mencoba melihat contoh dari log files dari web server. Oke, di sini consider a single log entry below. It was generated by Apache, a popular web server. Baik, di sini kalau kita lihat, kita memiliki 5 bagian utama yang terpisah, yang memiliki maksud masing-masing ya. Di sini adalah timestamp atau waktu. This part records when the event took place. Jadi ini adalah menjelaskan waktu. Ini adalah tipe. Jadi menjelaskan tipe event yang terjadi. Di sini adalah error. Oke. Selanjutnya ini adalah PID atau proses ID. Di sini akan menjelaskan atau mencatat PID dari proses tersebut. This contains information about the process ID used by Apache at the moment. Dan selanjutnya ini adalah client, atau ini berisikan tentang catatan IP address. Dan terakhir adalah description. This contains a description of the event. Jadi ini mendeskripsikan event yang terjadi. Misalnya di sini error. Nah, errornya itu apa? Seperti itu. Nah, based on the log entry above, describe what happened. Nah, dari log entry ini apa sih sebenarnya yang terjadi? Jadi saya sudah jawab untuk mempersingkat waktu. Jadi pada Wednesday 22 Maret 2017, Wednesday March 22 2017, pada jam 11:23:12. Nah, itu user atau client itu dengan alamat IP 209.165.200.230 itu meminta file yang tidak ada. Nah, filenya itu namanya favicon.eco. Nah, tapi file tersebut itu tidak ada. File tersebut seharusnya terletak di jalur berikut, var.www/apache/htdocs/favicon.eco. Harusnya di ini. Namun file tersebut ternyata tidak ada, sehingga memicu terjadinya kesalahan dan keluarlah event error seperti itu. Oke, lanjut saja kita. Di sini saya akan membuka security workstation virtual machine yang sudah kita install.
Di sini saya sudah membukanya. Sebentar, mungkin saya seperti ini ya. Oke, seperti ini ya, untuk memudahkan kita. Oke, ini ya. Oke, di sini saya buka terminal untuk menuliskan komen-komen. Oke, di sini kita tuliskan prompt cat /log stage. Saya enter. Oh, tidak ada ya? Tidak mungkin. Oh, ada kesalahan tulis saya, maaf. Stash. Oke, akan muncul seperti ini ya. Karena ada sangat banyak sekali ya, sama seperti ini. Di sini ada pertanyaan, apakah output yang keluar ini tetap di consider as a web transaction? Apakah ini merupakan event dari web? Explain kenapa output ini adalah output of the cat comment is in different format than the single entry shown in the point A. Ya, jadi apakah ini merupakan output dari web, dan kenapa, kalau iya kenapa berbeda outputnya, bentuknya, formatnya? Jadi ya, ini adalah still consider as a web transaction, karena bisa kita lihat di sini ada banyak berbagai web browser seperti, sebentar ya, seperti mungkin sedikit berantakan, tapi kalau kita baca dan kita cari satu-satu, di sini akan ada seperti Google, ada Mozilla, ada browser, ada Safari seperti itu ya. Ini Mozilla seperti itu, dan ada web seperti blog, link blog, terus HTML, HTTP ini ya. Itu menandakan kalau ini memang web. Dan kenapa formatnya berbeda? Nah, formatnya berbeda itu terjadi karena servisnya dikonfigurasi untuk mencatat bidang berbeda dalam urutan yang berbeda. Karena jadi seperti memang ada perbedaan, misal seperti perbedaan IP dari webnya antara ini dengan yang contoh A tadi, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi memang penulisan format dari log ini bermacam-macam ya, berbeda ya. Oke, kita next saja. Operating system log file example. Nah, kita tadi sudah membahas tentang web server log file. Sekarang kita membahas tentang operating system log file. Log file yang ada di OS. Oke. Any software can keep log files, including the operating system itself. Conventionally, Linux uses the var log directory to store various log files, including the operating system logs. Oke, langsung saja kita ini bisa menuliskan komen ini untuk melihat log file yang ada di komputer. Saya coba sebentar. Sudo more var log CyberOps. Nah, di sini tidak ditemukan ya. Mungkin karena ada terjadi perbedaan versi dari ini virtual machine dengan yang di modul. Saya sudah mencoba untuk mencari komen yang lain dan saya menemukan seperti ini. Ini saya copy saja ya. Saya paste
dan coba saya enter, dan ini akan berhasil. Oke. Seperti ini ya, ini sama ya, jadi bentuknya seperti ini kalau log files dari operating system. Nah, ada banyak sekali. Notice that the event list above are very different from web server event, karena the operating system itself is generating this log. All recorded event are in relation to the OS itself. Oke, seperti itu. Log files are very important for troubleshooting. Jadi log files itu sangat berguna untuk troubleshooting, pemecahan masalah. Assume that a user of the specific system report the all network operations were slow around 4:20 a.m. on May 19. Can you find evidence of in the log entry shown above? If so, what lines? Explain. Ya, di sini saya menjawab no ya, karena tidak ada. Dan jikalau saya coba untuk mencari permasalahan ini menggunakan komen ini dengan grep, di sini kan permasalahannya ada di network ya. Saya menambahkan kata kunci network. Di sini akan urut dari Februari, tetapi tidak akan ada di mana bulan itu Mei 19. Tidak ada ya. Ya. Kita show answer. Nah, tapi kalau di modul ini ada ya. Mungkin karena terjadi perbedaan versi dari virtual machine, jadi sudah ada perbedaan karena setiap komputer memiliki kondisi yang berbeda-beda ya. Saya coba di sini kan permasalahannya adalah the network card was flapping. Jadi saya coba untuk mengganti kata kuncinya dengan flapping. Apakah ada? Kalau memang tidak ada, berarti tidak ada ya. Ya, tidak ada ya, tidak muncul. Ya, oke, seperti itu. Kita lanjut saja. Kita masuk ke part 2, locating log files in unknown system. The security workstation VM includes Nginx, a lightweight web server. This section will show how find. Section ini akan menunjukkan bagaimana untuk menemukan dan mendisplay logs dari Nginx menggunakan security workstation VM. Oke. When working with the new software, the first step is to look at the documentation. Nah, ini bisa menggunakan command man untuk kita bisa memahami sebenarnya itu software tentang apa sih gitu. Misal man Nginx. Oke, di sini maka akan muncul penjelasan tentang Nginx. Peranan Nginx is an HTTP atau web server yang reverse proxy, mail proxy server, dan bla 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 dan lainnya. Seperti itu. Dan di sini akan ada berbagai komen-komen yang bisa digunakan sesuai kebutuhan kita nantinya. Saya klik aja. Oke. Oh, maaf. Main Nginx. Di sini kita scroll down to the page located in the Nginx logging section. Bisa kita lihat, kita scroll sampai kita menemukan ini debugging log. Ini sesuai ya, sama ya. Oke. Dan selanjutnya, the manual page also contains information on the files used by Nginx. Scroll down sampai kita menemukan ini files. Ini sama ya, ada PID, ada config, ada error log, seperti itu. The output above have you conclude that Nginx support logging and that it can save to log files. Jadi menunjukkan kalau Nginx itu support untuk logging dan bisa disimpan ke log files. Okay. The output also hints at the existence of a configuration file for Nginx. Okay, next
Before looking up Nginx, use ps and grep commands to ensure Nginx is running in the VM. Oke, nah kalau kalian belum tahu apa itu ps dan grep, kita bisa gunakan command man. Misal man ps. Ini ps display information about the selection of the active process. Jadi memberikan informasi tentang proses yang aktif. Dan man grep. Grep akan search mencari pattern in each file. Jadi seperti ada kata kuncinya gitu ya untuk mencari agar memudahkan kita. Oke, kita coba saja komen ini sesuai yang ada di modul. Misalnya saya copy, di sini saya paste, enter. Oke, seperti ini ya munculnya. The output above confirm that Nginx is running. Jadi ini mengkonfirmasi kalau Nginx itu memang berjalan. In addition, the output also display the parameter used when Nginx was start. Nginx process ID is being stored in run nginx.pid and error messages are being redirected to the terminal. Seperti itu. Oke, selanjutnya. By design, the CyberOps workstation virtual machine utilizes default location and definition as much as possible. While the Nginx manual page did not provide an exact location for each log file, it's not only confirmed that Nginx support logging but also hint at the location of a configuration file because the log file location can often be customized. Jadi bisa dikostumasi. Nah, a logical next step is to use ls command to look under /etc and look for Nginx configuration file. Jadi kita bisa mengeceknya di mana Nginx file itu berada ya dengan ls /etc. Oke, apakah ada Nginx? Ada ini. Di sini kita menemukan Nginx ya. Nah, dengan adanya Nginx ini, notice the Nginx folder under /etc. Nah, using ls again, we find a number of files including one named nginx.conf. Jadi kita bisa menggunakan, jadi Nginx kan berada di bawah ini ya /etc ini. Jadi memang ada. Dan kita gunakan ls sl /etc /nginx, enter. Oke, di sini. Selanjutnya, use the cat command to list the content of etc nginx conf. You can also use more or less to view the file and nano or ct to edit it. Kita gunakan cat aja, cat /etc. Ini ya yang kita cari itu yang ini ya, yang nginx.conf ini, etc /nginx karena kita sudah di sini masuk ke nginx dan nginx .conf enter. Oke, seperti ini. Ini adalah isi dari nginx.conf dari ya. Di mana hashtag ini merupakan hanya seperti catatan saja ya. Oke, selanjutnya, as shown above, the farlog directory has a subdirectory named nginx. Use ls command again to list the content of farlog nginx. Note, nah karena farlog nginx itu tadi belong to HTTP user, jadi kita memerlukan untuk mengeksekusinya itu menggunakan root.
Jadi kita menambahkan sudo di depan komennya, sudo ls stripl var log nginx. Kita enter. Oke, seperti ini ya. Oke, ini adalah log file yang digunakan oleh Nginx. Ini adalah log file dari Nginx kita. Activity, catatan aktivitas event yang terjadi dari Nginx milik kita. Nah, sekarang move on to the next section to monitor these files. Kita lanjut ke memonitoring log files dan mendapatkan konfirmasi bahwa mereka adalah benar-benar log files dari Nginx. Oke, part 3, monitoring log files. Kita akan monitoring ya. Oke, kita langsung saja ke step 1, using the tail command. Nah, ini some tools are text developer design various tools yang memungkinkan kita bisa real time monitoring terhadap log files. Nah, salah satunya yang digunakan adalah tail. Nah, dalam lab ini kita menggunakan tail. Tail adalah a simple but efficient tool available in practically every Unix-based system. Jadi tail hampir ya ada di semua sistem yang berbasis Unix. Oke, step 1, using the tail command. The tail command display the end of the text file. By default, tail akan display the last 10 lines of the text files. Oke, kita langsung saja coba ya. Kita mengetikkan command sudo tail, kemudian lokasi dari log file var log nginx access log. Kita enter ya, seperti ini ya. Benar ya, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke ini, poin B. Kita bisa menambahkan strip n. Ini adalah opsi untuk spesifik berapa lines yang ingin dimunculkan dari akhir file. Oke, kita coba saja. Misal sudo tail ini saya copy saja biar udah. Enter ya, seperti ini ya. Oke. Ini akan karena di sini memang di log file kita memang sudah sedikit ya, jadi tampilannya sama karena ini kurang dari 5, ini juga kurang dari 5. Nah, tapi kalau jika log file kita itu panjang, ini akan, kalau kita menggunakan default, akan muncul 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. Tapi kalau kita sudah menambahkan ini N5, akan muncul hanya sampai 5 terakhir saja. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, selain itu, kita bisa menggunakan command strip f option untuk memonitoring Nginx access log in real time. Short for follow, F ini tells tail untuk continuously display the end of given text file in a terminal window. Issue tail. Oke, jadi ini untuk memonitoring secara real time ya. Kalau kita coba saja langsung. Misal ini coba saya copy, apakah aman? Saya
Oke, saya enter. Sebentar, ini ada kesalahan. Ya, seperti ini ya. Oke. As before, tail display the last 10 lines of the file. Bagaimanapun juga, nanti kalau tail tidak does not exit after displaying the lines, the command prompt is not visible, indicating that tail itu still running. Ini karena command line dari terminal ini kan tidak muncul lagi ya. Nah, ini mengindikasikan kalau terminal itu masih merunning tail ini sekarang. Jadi ini terjadi secara real time seperti itu ya. Kita bisa mengeceknya itu dengan ini kan masih running ya, kita biarkan secara running dulu saja, dan kita selanjutnya buka Firefox web browser atau web browser yang kita gunakan. Nah, ini kita minimize agar kita bisa melihat ini kita terminal kita. Misalnya ini saya maximize. Oke, ini kita taruh atas biar kita terlihat bahwa log file yang terbaru. Oke, di web browser ini kita masuk ke Nginx dengan dengan masukkan IP kita ya, 127.0.0.1. Oke, kita enter saja. Tuh, kalau kita lihat ini akan bertambah activity-nya, event-nya. Jadi ini memang mencatat secara real time. Misal saya refresh seperti itu ya, itu akan muncul terbaru terus seperti itu. Oke, jadi ini sudah bekerja ya. Ini memang secara real time, secara asli, kalau memang kita melakukan perubahan saat ini akan tercatat perubahannya seperti itu. In web browser address bar enter. Oh, ini sudah. Ini sudah. Because on the Oke, ini sudah. Kalau kita ingin mengakhiri, kita tekan Ctrl C di keyboard. Akan ada muncul command prompt-nya dari terminal lagi. Ini menandakan kalau yang tail secara real time tadi sudah berhenti ya. Oke. Step 2, bonus tool. Nah, sini kita juga akan membahas tentang journalctl. Oke. Kita langsung saja masuk ke ininya ya, contoh penggunaannya. Oke, kita akan membahas tentang journalctl. Nah, di section provide a brief overview of journalctl, a journal utility used for log viewing and real-time monitoring. Jadi untuk memonitor secara real-time juga ya. Oke, kita coba ya. Journalctl, ini kita ketik journalctl, enter. Oke, kan seperti ini. Oke, the output begins with a line similar to the one below, marking the timestamp where the system start logging. Notice that the timestamp will vary from system to system. Jadi timestampnya akan berbeda-beda. Oke, kita bisa. How can you run journalctl and see all log entries? Nah, ini. Karena kita sekarang kan menggunakan analis user ya, yang regular user. Jadi tidak semua log entries itu akan terdisplay. It also state the jadi karena ini adalah regular user, bukan member dari
admin atau root seperti itu. Coba kita di sini ada pertanyaan, bagaimana kita bisa menjalankan journalCTL dan melihat semua log entries. Nah, kita caranya dengan masuk sebagai root. Caranya kita tambahkan sudo di depan komennya. Jadi kita ketik komen sudo journalCTL. Seperti ini, kita enter. Oh maaf, ini journalCTL, kita enter. Nah, seperti ini. Ini akan ada sangat banyak ya log, karena ini akan menampilkan seluruh menurunkan log entry seluruhnya karena kita menggunakan root. Okay. journalCTL includes option to help in filtering the output. Use P option to display both related log entries. Jadi kita bisa, karena ini kan sangat banyak ya, jadi kita bisa memfilternya dengan berbagai komen. Salah satunya contohnya misal journalCTL strip P. Ini journalCTL strip P. Seperti ini. Nah, ini akan mendisplay both related log. Selanjutnya, to see entries related to last boot, add the -1 to the comment above. To see entries related to the two last boots, add the strip to option. Jadi kita memiliki opsi lagi, misal ini one. Nah, ini seperti ini ya. Oke, kalau misal saya menggunakan strip to tidak ada ya, jadi tidak available, jadi belum sampai itu. Oke, kita next saja. Use the strip list boots option to list previous boots. Kita ketikkan sudo journal list strip boots. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya, use the strip since to specify the time range of which log entries should be displayed. The two comments below display all log entries generated in the last 2 hours and in the last day. Jadi kita bisa menambahkan komen ini since untuk mencari log entries itu dengan jarak waktu ya, misal since kita beri tanda petik 2 jam yang lalu, 2 hours ago. Jadi ini akan muncul log entries yang 2 jam yang lalu saja ya, seperti itu. Misalnya saya dan misal kita menggunakan contoh lagi, kita ubah menjadi dengan durasi waktu 1 hari ya, 1 day ago. Ini dan ini akan seperti ada 1 hari yang lalu. Seperti ini. Oke, kita lanjut next. journalCTL juga allows for displaying log entries related to a specific service dengan menggunakan strip u. Oke, kalau kita coba ya contohnya, sudo journalCTL strip u nginx dot services. Sudo journalCTL. Oke, di sini no entry ya. Itu as part of system service and describe as units, must service installation package create units and enable units during the installation process. Selanjutnya, similar to
Strip F, Journal CTL juga support real-time monitoring. Use Strip F option untuk interact Journal CTL to follow the specific log. Misal di sini kita tulis sudo journal CTL /strip F. Oke, seperti ini. Ini jurnal CTL-nya masih running ya. Intinya ini command prompt-nya tidak muncul di terminal. Oke, ini saya tutup saja Ctrl C. Ini kerjanya akan sama seperti yang tadi ya, yang real time tadi. Journal CTL juga support mixing option to achieve the desired filter set. Jadi kita bisa mengkombinasi antara beberapa opsi. Contohnya di sini sudo journal CTL strip view nginx services strip F. Oke, seperti ini ya. Okay, keep the command above running, open a new web browser window and type ini in the address bar. Oke, jadi kita buka ini lagi web browser, kita buka tab baru. Di sini kita coba ketikkan 127.0.0.1. Kita enter seperti ini. Kalau kita tambahkan ini, okay. In the address, Journal CTL should display an error related to a missing favicon.echo file in real time. Use Ctrl C untuk quit Journal CTL. Ini kita bisa keluar dari ini. Misal kita kontrol dengan menekan Ctrl C. Oke, sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Oke, jadi sudah ya. Log files itu sangat penting untuk troubleshooting, untuk melihat, untuk memecahkan masalah. Log file location follows a convention, but ultimately it is choice of a developer. Jadi tergantung developernya di mana lokasinya. More often than not, log file information seperti lokasi, file name itu include di dalam documentation. If the documentation not provide useful information on log, a combination of web research and system investigation akan bisa digunakan. Jadi kita bisa menggunakan documentation yang dengan command man. Tapi kalau di documentation tidak ada, kita bisa melakukan web research. Clock should always be synchronized to ensure all system have the correct times. Jika jam tidak benar, maka ini sangat sulit untuk mengetrace atau melacak event yang sudah berlalu. Dan ini penting untuk kita memahami bahwa specific event took place. In addition to that, events from different sources are often analyzed at the same time. Oke, cukup sekian pembahasan dari lab 2.4.4 mengenai log files ini. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun kurang dalam penjelasan, saya memohon maaf. Tunggu saya di video selanjutnya yang membahas tentang lab selanjutnya. Jangan lupa selalu bersyukur dan tetap tersenyum. See you in the next video. Dadah.